Al-Fatihah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu, maka mereka membohongkan Nabi Nuh. Fanajjainahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh, wa ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh kami selamatkan fil fulki, di dalam perahu. Nah, ketika datangnya azab, datang banjir bandang yang begitu besar, tsunami, nah, maka yang selamat hanya Nabi Nuh dan orang yang bersama Nabi Nuh saja. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka, yaitu orang-orang yang bersama Nabi Nuh, khalaifa, para pengganti di bumi, sebagai gantinya orang-orang yang mereka sudah dihilangkan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Ganti mereka hanya orang-orang beriman saja. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzdzabu, orang-orang yang membohongkan bi ayatina, ayat-ayat kami. Kami tenggelamkan dengan banjir. Fangdur, maka lihatlah kaifa, bagaimana kana ada akibatul mungdzirin, akibatnya orang-orang yang dikasih peringatan kemudian tidak beriman, akibat mereka adalah kehancuran. Demikian juga kami akan buat kepada orang-orang yang membohongkan kamu, wahai Muhammad, kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dakwah itu sudah datang, kemudian kok terus dibohongkan, ya mesti nanti akan ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting kita sampaikan ada dakwah, sampaikan sana, sampaikan sini. Allah sendiri akan mengurus mereka. Tsumma ba'atsna, kemudian kami bangkitkan, min ba'dihi, setelahnya Nabi Nuh, rusulan, para utusan. Tsumma ba'atsna, kemudian kami utus, min ba'dihi, setelahnya Nabi Nuh, rusulan, para utusan, ila qaumihim, kepada kaum mereka, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh. Faja'uhum, maka telah mendatangi mereka. Faja'uhum, maka mereka telah mendatangi kaum-kaumnya, bil bayyinati, dengan membawa mukjizat-mukjizat. Fama kanu, maka tidaklah mereka kaumnya, liyu'minu, kok mau beriman, liyu'minu, kok beriman, bima, dengan perkara kadzabu, yang mereka telah bohongan, bihi, perkara itu, min qablu, dari sebelumnya. Sebelumnya mereka membohongkan Allah. Ketika didatangnya para rasul, mereka tidak beriman pula kepada Allah. Mereka membohongkan hari akhir, datang rasul, mereka pula juga tidak mau beriman kepada datangnya hari akhir. Kadzalika, seperti itulah, natba'u, kami kami cap, ala qulubil mu'tadin, atas hati-hatinya orang yang melewati batas, sehingga hatinya itu dilak atau dicap, disetem, spread begitu, sehingga tidak menerima iman lagi. Summa ba'asna, kemudian kami bangkitkan, min ba'di, setelah mereka, Musa, kami ba'asna, kemudian kami utus, min ba'di, setelah mereka, para rasul, Musa, Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun. Kami utus ila Fir'auna, ke Fir'aun, wa malaihi, dan kaumnya Fir'aun, atau pembesar-pembesar. Maksudnya kaum di sini. Wa malaihi, dan kaumnya Fir'aun. Orang-orang yang kafir bersama Fir'aun. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami yang jumlahnya 9. Fastakbaru, maka mereka berlaku sombong, nyombongi iman,
mereka tidak mau beriman. Wakanu dan adanya mereka kaum mujrimin, kaum yang berbuat jahat. Walamma ja'ahum ketika mendatangi mereka al-haqqu kebenaran, min indina dari sisi kami Allah. Qalu mereka berkata, inna hadza sungguhnya ini la sihrun mubin, sungguh sihir yang jelas. Qala berkata Musa, Nabi Musa, ataquluna apakah kalian berkata lil haqqi kepada kebenaran, lamma ja'akum ketika kebenaran itu mendatangi kalian, sesungguhnya itu adalah sihir, kamu berkata seperti itu? Asihrun apakah sihir hadza ini? Padahal datangnya ini justru membatalkan sihir-sihir. Datang hak kemudian membatalkan sihir-sihir. Wala yuflihu dan tidak beruntung as-sakhirun tukang-tukang sihir. Qalu mereka berkata, ajitana apakah kamu datang kepada kami litalfitana untuk menolak kami atau menolehkan kami, amma dari apa, wajadnya amma dari agama atau budaya atau keyakinan, wajad yang telah kami temukan alaihi atas keyakinan itu abaana bapak-bapak kami, watakuna dan ada lakuma bagi kalian berdua al-kibriya'u keagungan, yaitu kerajaan fil ardi di dalam bumi Mesir. Wama nahnu dan tidaklah kami lakuma kepada kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, mu'minin sebagai orang-orang yang mau beriman, yang membenarkan apa yang kalian berdua bawa. Faqala dan berkata Fir'aun, U'tuni datangkanlah kalian semua kepadaku, bikulli sakhirin dengan semua tukang-tukang sihir alimin yang alim. Alamma ja'a as-saharatu maka ketika datang tukang-tukang sihir, qala maka berkata lahum kepada tukang-tukang sihir Musa, Nabi Musa, alqu lemparkanlah atau jatuhkanlah ma antum mulkun apa yang kalian akan jatuhkan, itu tali-tali dan apa itu tongkat-tongkat mereka dijatuhkan. Walamma alqama ketika mereka telah menjatuhkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, qala maka berkata Musa, Nabi Musa, ma ji'tum bihi sihr, qala Musa ma perkara ji'tum yang kalian datangkan bihi perkara itu as-sihru adalah sihir. Innallaha sungguhnya Allah sayubtiluhu akan membatalkan sihir itu. Innallaha sungguhnya Allah la yuslihu amalal mufsidin, tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa yuhikku dan tetaplah menetapkan Allah atau wa yuhikku dan memenangkan Allah al-haqqa kebenaran bi kalimatihi dengan kalimah-kalimahnya Allah, walau kariha walaupun tidak suka al-mujrimun orang-orang yang berlaku jahat. Mana maka tidak beriman li Musa kepada Nabi Musa illa dzurriyyatun kecuali segolongan min qaumihi dari kaumnya Nabi Musa, min qaumihi dari kaumnya Fir'aun, baliknya ke Fir'aun, min qaumihi dari kaumnya Fir'aun, ala khaufin atas ketakutan min Fir'aun dari Fir'aun, famalihim dan membesarnya kaumnya Fir'aun, ayaftinahum untuk menyiksa mereka atau menimpakan musibah kepada mereka. Wa inna Fir'aun dan sesungguhnya Fir'aun la'alin sungguh berlaku sombong fil ardi di bumi. Wa innahu dan sesungguhnya Fir'aun
laminal musrifin, sungguh termasuk golongannya orang-orang yang melewati batas. Qala, dan berkata Musa, Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, bila mana ada kalian, amantum billahi, iman kepada Allah, fa alaihi, maka kepada Allah tawakkalu, semua bergantunglah. In kuntum, bila adanya kalian muslimin, orang-orang yang Islam atau menyerahkan diri. Qalu, maka mereka berkata, ala Allah, kepada Allah tawakkalna, kami bergantung. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah, musibah, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Maksudnya begini, kok doanya ini kayak kebalik gitu ya. Janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah atau musibah bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya janganlah engkau jadikan orang-orang zalim itu merasa benar, sehingga kayak-kayaknya kami ini jadi orang yang mengganggu mereka saja. Dan kau jadikan kami sebagai pengganggu mereka, karena mereka itu merasa benar. Padahal justru mereka lah yang mendapat musibah, sedangkan kami pengen mengentaskan mereka dari musibah yang mengenai mereka. Padahal wa najjina, dan selamatkanlah kami, birahmatika, dengan rahmatika engkau, selamatkan minal qaumil kafirin, dari kaum kafir. Ya, ceritanya orang itu menyampaikan agama itu kayak begini. Jadi ya terus sampaikan, nanti yang ngurus itu Allah. Kalau kita sampaikan, kalau mereka itu menentang atau mereka memusuhi, wong kita ini diperintah Allah untuk menyampaikan agama ini, ya Allah lah yang akan menghadapi mereka. Ya seperti kalau kamu itu disuruh oleh seorang raja, ini sampaikan ke orang-orang itu, bilang begini, mereka suruh pergi dari tempat situ. Ketika dia nyampaikan, mereka malah ditentang. Orang ini malah ditentang. Sudah nyampaikan kepada mereka, malah ditentang, dan bahkan dipukuli. Maka akhirnya orang yang diperintah raja itu mengadu kepada raja, wahai raja, saya sudah sampaikan pesanmu kepada mereka, tapi mereka malah mukuli saya. Gak apa-apa, kamu yang sabar aja, ganti nanti tak ulek di mereka itu. Mereka ganti tak habisi mereka. Ya Allah itu merintah utusan-utusan, merintah dai-dai untuk menyampaikan agama. Kalau hamba-hamba yang disuruh oleh Allah supaya taat kepada Allah ini tidak mau mengikuti, bahkan memusuhi dai-dai atau memusuhi para utusan, maka Allah yang maju. Nanti mereka lah yang dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Raja Persia ketika didakwai oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka Raja Persia itu baru membaca suratnya baginda Nabi saja, yang di situ tertulis min Muhammad ila adimi Furs. Surat ini adalah dari Muhammad SAW kepada pembesar Persia. Maka dia mengatakan surat ini ada dua kesalahan. Pertama, mendahulukan namanya dan mengakhirkan namaku. Yang kedua, aku ini Tuhan. Kenapa hanya disebut Azimu Furs, pembesar Persia? Lah aku ini Tuhan loh. Marah itu Raja Persia. Raja Persia itu ngaku Tuhan. Katanya mereka itu, raja-raja Persia itu anaknya matahari. Matahari beranak manusia. Yang dikawin itu siapa? Ya kobong. Akhirnya ini si Raja Persia itu mengirimkan utusan untuk nangkep baginda Nabi.
Dicari di Mekah, baginda Nabi tidak ada. Dicari di Madinah, akhirnya ketemu di Madinah. Begitu ketemu di Madinah, dia itu sudah pengen nangkep baginda Nabi. Maka Nabi katakan, sudah, kamu istirahat dulu. Dan besok aja nanti tak temui. Besoknya temui oleh baginda Nabi. Setelah ditemui, maka Nabi katakan, loh, kamu ini mempunyai kumis yang begitu lebat. Siapa yang menyuruh kamu berpenampilan seperti itu? Mereka penampilannya kumisnya itu dibesarkan, jenggotnya dicukur habis. Gitu. Jadi kayak melintang itu besar ini. Gitu. Maka mereka mengatakan yang menyuruh kami berbuat begini adalah Tuhan kami, katanya, Raja Persia. Maka Nabi mengatakan, kalau Tuhanku menyuruh aku untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot, katanya. Nah, jadi Nabi ya mau kalah, nggak mau kalah. Apa hajatmu? Aku datang ke sini untuk nangkep kamu, bawa diadili di Persia sana. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, katanya. Kok bisa tahu? Ya, pada jam sekian, pada bulan sekian, pada hari kian, itu Tuhanmu telah terbunuh. Allah menggerakkan anaknya sendiri menyembelih ayahnya. Betul, begitu mereka sampai Yaman, pulang melewati Yaman. Sampai Yaman, bertanya kepada Raja Yaman, Badan namanya. Sampai di sana kami dapat berita dari Muhammad, katanya begini. Lah, benar apa yang dia katakan, memang betul. Rajamu baru saja dibunuh sama anaknya sendiri. Maka justru malah Raja Yaman ini yang dulunya bawahannya Persia masuk Islam. Masuk Islam. Jadi begitu. Kalau dai itu sudah menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, kok yang orang yang didakwahi menentang, maka yang didakwahi itu harus berhadapan dengan yang menyuruh si dai. Makanya nggak usah susah, sampaikan aja, sampaikan Bismillah, sampaikan lagi. Allah yang mengurus mereka. Ima dikasih hidayah, ima akan dikasih kifayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ala baina qulubi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.